Ya. Oke, ya baik. Pertama-tama ya saya ucapkan salam hangat, ya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, ya, yang dimana telah bergabung dalam event tahunan kami begitu, yang kami namai URGEOS Urban Geographic Exploration, Observation, and Simulation. Yang nantinya untuk batch kali ini kami mengangkat topik yaitu teknik analisis dan pemodelan dalam penyusunan dokumen tata ruang seperti itu. Oke, jadi agenda malam hari ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai, Bapak Ibu sekalian, sekaligus ini ya mungkin kita ya saling sapa menyapa, saling kenal mengenal begitu ya. Saya lihat juga ada beberapa alumni yang cukup familiar. Kemudian saya juga di sini lihat ada beberapa anggota-anggota baru yang nantinya akan bergabung di komunitas kecil kita seperti itu. Yang harapannya ya nantinya tidak hanya berhenti di forum ini, tidak hanya berhenti di agenda pelatihan ini, tapi kita bisa saling tetap menjalin komunikasi baik di untuk kegiatan-kegiatan ke depan seperti itu. Oke, nah di sini sekiranya apakah Pak Sakti mungkin ya sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rifan Haji Wahyu, saya dari PWK ITS begitu. Dan saat ini posisi saya sebagai salah satu pengajar di Laboratorium Transportasi dan Analisis Spasial sekaligus tim dari pengembang Urbanisa seperti itu. Ya, kemudian saya berikan ke Pak Sakti untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Rifan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Ya, senang sekali Bapak Ibu ya dapat berjumpa lagi di kegiatan tahunan ya. Ini URGEOS ini sebetulnya sudah banyak permintaan di awal tahun ya, tapi beberapa kendala gitu ya. Akhirnya kita selenggarakan di akhir gitu ya, di penghujung tahun. Ini di sini saya melihat banyak teman-teman yang sudah cukup kenal, cukup familiar begitu dengan ya diskusinya begitu di kegiatan kita sebelumnya yang kita mulai URGEOS ini tahun 2020 begitu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada baru bergabung di sini. Jadi kita sudah ini tahun ketiga ya, 2020, 2021 dan ini yang 2022 yang ketiga. Dan saya sangat senang sekali gitu ya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu, baik ada beberapa dari alumni dan ada Bapak Ibu yang baru begitu, baru bergabung dengan kami. Ya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Sakti Aji, dan saya Sakti, Bapak Ibu. Biasanya kalau tingkatnya Sakti begitu. Ya, di sini saya sebetulnya sebagai pengarah aja ya, pengarah untuk tim dari URGEOS ya, Urbanisa. Kita menyelenggarakan beberapa kegiatan. Salah satunya ada URGEOS dan ada komunitas kecil tadi yang disampaikan Pak Rifan ya. Pak Rifan ini rekan sekarang sudah jadi staf pengajar di PWK Bapak Ibu. Jadi ini kita juga mengembangkan komunitas gitu ya, kecil-kecilan dengan Pak Aga. Ini ada Pak Aga juga ya, ini Pak Aga juga sebagai staf pengajar di PWK ITS yang nanti juga akan sehari-hari nanti mungkin bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu. Ada satu lagi sebetulnya Pak Gatot ya, Pak Gatot. Ya silakan Bu Yanita. Ada Pak Gatot, cuma sepertinya ada kendala gitu. Ada kendala. Pak Gatot ada nggak ya di sini ya? Saya lihat belum hadir Pak. Iya, tadi mengabarkan kondisinya kurang ini ya, kondisi anaknya kurang sehat begitu, sehingga tidak bisa hadir malam ini. Ya, tapi nanti mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan.
Ya, jadi saya di sini satu lab sebetulnya dengan Pak Rifan, kemudian Pak Aga, nanti ada Pak Pendi juga. Ya, di sini ada Pak Ilman ya, Pak Ilman ini dari PWK juga. Selamat datang Pak Ilman. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Sakti. Ya, Pak Ilman. Pak Ilman dari PWK juga di lab kota. Jadi saya dari lab yang sama, transportasi dan rekayasa spasial di PWK ITS. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua untuk bergabung di kegiatan tahunan kami ya. Ya, ini karena Urbias ini setahun sekali begitu. Dan apa ya kita cukup senang karena banyak Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu untuk ikut diskursus kecil kita ini. Ya. Di sini kita sifatnya santai Bapak Ibu ya untuk belajar nanti karena ini kan maraton begitu. Agak panjang waktunya. Kita santai belajarnya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Bapak Ibu kemarin ada yang saya dengar ada yang belum bisa GIS atau mengenal GIS, itu tidak masalah Bapak Ibu, karena beberapa kali Urkios kita selenggarakan juga banyak peserta yang belum bisa ya, bahkan mungkin belum pernah menyentuh gitu GIS, tapi di sini nanti kan kita berikan setidaknya pengalaman Bapak Ibu dalam menganalogikan suatu permasalahan ruangan begitu ya atau spasial itu akan sangat membantu nantinya. Ya, ini juga ada ya Mas Rio ya, Mas Rio ini sekarang sedang sekolah ya. Sedang double zoom ya, jadi tidak bisa ikut Mas Rio masih bisa ini ya, masih ini ya, nanti akan bantu Bapak Ibu juga di keseharian dalam rangkaian kegiatan kita. Iya, itu saja mungkin dari saya coba lempar ke Pak Aga ya. Pak Aga silakan memperkenalkan diri Pak Aga. Nanti mungkin selanjutnya kita coba saya berikan beberapa materi. Ya, terima kasih Pak Sakti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal juga. Mungkin di sini saya relatif baru bergabung tahun lalu seperti itu. Dan di sini kebetulan diberi kesempatan sama Pak Sakti buat kontribusi di sini dan juga untuk lebih mengembangkan interest kita masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya kita bisa sharing dan belajar bersama, jadi enggak satu arah seperti itu sifatnya. Matur nuwun, Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, saya ada beberapa sedikit materi ya yang mungkin kita perlu sampaikan gitu ya. Saya coba share screen. Ya, lihat ya. Saya ucapkan lagi selamat datang kepada Bapak Ibu semua peserta workshop Urkios. Ini tercatat kalau nggak salah tadi sekitar 130 ya Bapak Ibu ya di grup ya. 130 plus 31. Ya, sekitar itu Bapak Ibu. Cukup banyak ya. Yang tahun paling banyak itu tahun 2020 ya dulu ya. 2020 pertama kali itu yang cukup banyak. Ya setara dengan ini ya. Di 2020 kita banyak juga, dan sekarang ya alhamdulillah kembali lagi cukup banyak yang ikut serta di kegiatan kita ya. Dan sekarang ini kita ada komunitas Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk mendaftar di komunitas itu karena akan terkait dengan license dari komputer yang akan didaftarkan oleh Bapak Ibu dan digunakan dalam workshop kita nanti ya, seperti itu. Nah, kita punya itu urbanisasi retail Bapak Ibu ya. Jadi
kalau di buku sebelah kanan, nah ada bebannya circle. Nah nanti ini harapannya ke depan kita coba ini ya, coba jangkau lebih banyak komunitas dari luar ya. Ini sudah mulai ada dari luar, sudah mulai ada. Nah nanti ini akan jadi tugasnya Pak Aga ini nanti. Jadi tugasnya Pak Aga untuk mengeksplorasi ini ya, apa namanya, menambah jaringan di luar ya, nanti dengan komunitas kita. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum ini nanti akan kita apa namanya, kita arahkan ke sana ya untuk mendaftar komunitas, karena di situ akan terikat dengan lisensi dan lain-lain. Gitu. Jadi ada banyak software yang kita berikan. Seperti ini ya, di sebelah kiri ini ada tulisan apa, QGIS ya, QGIS Land Use Sim. QGIS bukan kita yang develop ya, tapi yang lainnya kita develop, kita kembangkan. Nah itu ada Land Use Sim dan lain-lain, itu ada sebagian besar ada di komunitas ya, di organisasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sharing ke rekan-rekan yang lain, untuk mendownload juga bisa gitu ya. Tapi yang untuk yang urban yang lainnya, yang urban RFA atau urban PDE nanti ya itu urban KPI juga untuk teman-teman yang ikut di Urgeos gitu ya, kita berikan eksklusivitas untuk menggunakan itu. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan ruang lingkup Urgeos Bapak Ibu ya. Jadi di Urgeos ini sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat ya, sebetulnya di sini kita mencoba untuk menjembatani ya antara perkembangan keilmuan di ranah akademis dan perkembangan di ranah praktek, ya, ranah praktis. Nah seringkali ini kalau kita lihat di lapangan ya Bapak Ibu ya, itu di ranah akademis punya apa namanya punya pengembangan ya, atau bisa dikatakan asik dengan dunia akademisnya begitu ya. Di ranah praktis juga seperti itu, asik dengan ranah praktisnya. Yang seringkali yang seringkali terjadi itu tidak ada ya di akademis merasa benar sendiri begitu ya, dan di praktis juga merasa benar sendiri gitu ya. Dan apa ya begitu, jadi ada yang wah ini di praktis pendekatannya masih seperti ini saja begitu ya, dan di akademis sudah jauh kemana, tapi ketika dipraktekkan itu tidak bisa dengan mudah gitu ya di ranah praktek. Kalau dibawa dari ranah akademis dibawa ranah praktek itu tidak begitu mudah. Contohnya seperti ini ya, nanti apa namanya, ke misalnya pemodelan land use ya, katakanlah nanti Bapak Ibu di sini akan belajar terkait pemodelan land use ya dengan land use sim. Nah kalau di Bapak Ibu baca jurnal begitu ya, di Q1 sampai Q4 gitu misalnya, di situ biasanya land use-nya tutupan lahannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak ya kelasnya, hanya mungkin 5 kelas, 7 kelas begitu ya, umumnya seperti itu. Nah sedangkan di ranah praktek land use-nya ini bisa banyak gitu kelasnya. Jadi tidak hanya lahan terbangun gitu ya, tapi sudah ada permukiman, kemudian perdagangan, ya seperti itu, industri, sampai banyak sekali kelas penggunaan lahannya. Nah itu ada gap di situ. Nah ini yang kita lihat perlu diseimbangkan, gitu, dijembatani supaya baik dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi ini bisa apa namanya, melihat adanya macam jembatan yang menghubungi, mengkomunikasikan perbedaan perspektif tersebut. Gitu ya. Dan di ranah praktis itu seringkali mohon maaf semacam tertinggal begitu ya dari segi pendekatan ya, di mana ranah akademis ini cepat sekali berkembangnya, dan itu walaupun kita tahu, disadari bahwa pembangunan di Indonesia ini ya saya kira di dunia juga sama, relatif sama ya, jadi semua akan apa namanya berkorelasi langsung dengan para praktisi sebetulnya. Karena praktisi yang merencanakan ya, yang melakukan studi dan lain-lain ya.
Nah, seringkali tidak ada yang menjembatani gitu antara perkembangan di ranah akademis dan ranah praktis. Nah, jadi di sini di Urkeos ya mencoba untuk memberikan jembatan yang menghubungkan gap tersebut, sehingga harapannya ke depan praktis pun juga tidak kalah dengan akademis gitu. Juga akademis juga nanti bisa benar-benar bisa diterapkan ke ranah praktis gitu. Seperti itu. Ya, kemudian ya terkait dengan teori dan lain-lain itu nanti untuk teori Bapak Ibu ya, yang poin kedua ini secara untuk teori kita tidak akan berikan cukup detail ya nanti di Urkeos, di rangkaian Urkeos. Jadi kalau di teori saya pikir Bapak Ibu teman-teman semua ini banyak ini ya sudah banyak berkembang gitu ya keahliannya. Mungkin nanti bisa saling memperkaya, silahkan dimanfaatkan apa namanya ruang komunikasi kita, ada grup juga. Jadi di sini nanti di Urkeos tidak terlalu membahas teori, kita fokus di bagaimana mempraktekkan sebuah teori ya, sebuah teori tapi tidak terlalu menjabarkan secara detail. Bapak Ibu nanti bisa apa namanya mencari mencari formasi teori, mungkin di referensi-referensi lain ya seperti Google Scholar dan lain-lain ya, itu nanti bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu. Setidaknya harapan kita Bapak Ibu nanti mengerti mengenai teknisnya, secara analoginya juga bisa diikuti begitu. Harapan kita itu. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu ingin mengembangkan teorinya supaya lebih padat begitu ya informasi yang dihasilkan, nanti bisa dikembangkan sendiri. Atau nanti jika diperlukan kita bisa buat sesi sendiri Bapak Ibu ya untuk memperkuat teori-teori. Jadi saya pikir untuk teori nanti ranahnya di akademis. Untuk kita coba ke penerapan teknologi. Kemudian untuk sistem pembelajaran di Urkeos Bapak Ibu ya. Jadi dikarenakan waktu yang terbatas ya dan materinya ini ya, jadi lebih dikuatkan pada analogi dan logika berpikir ya dalam memandang kasus masalah. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak teori, tapi tetap ada teori yang diberikan ya. Dari dasar nanti pengembangannya silakan nanti Bapak Ibu bisa apa namanya melakukan pencarian ya literatur yang lebih dalam nanti ya secara mandiri. Kemudian sistem pembelajaran kita ini santai ya, memang ya tadi saya sampaikan maraton gitu, jadi agak panjang biasanya memang seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dibuat senyaman mungkin ya untuk belajar, dan kita kalau pembelajaran ini selalu kita rekam, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi di ruang kelas nantinya. Kemudian ya setiap topik itu nanti ada evaluasinya Bapak Ibu ya, ada evaluasinya, ada tugas ya, semacam tugas begitu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu juga ikut melakukan, ikut mengerjakan, yaitu bagian dari apa namanya proses validasi ya, proses validasi kami supaya apa namanya memastikan bahwa Bapak Ibu mengikuti begitu, mengikuti dengan baik, dan apa yang kita berikan bisa dipahami begitu ya materinya. Kemudian untuk agenda Zoom seperti ini gitu ya, mungkin ya berikutnya ya, untuk agenda Zoom berikutnya itu akan direkam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya tidak bisa ikut secara live, itu kita akan rekam dan kita akan upload di sistem ya, di sistem kelas. Nanti harapannya maksimal 1 hari sudah terupload Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti, harapannya besok sudah bisa dapat materi yang diupload kemarinnya, jadi bisa mengikuti. Nah kemudian agenda live ini kita juga atur di jadwal Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa, kalau Bapak Ibu cermati itu ada beberapa tanggal yang ada celahnya begitu ya. Dalam 1 minggu itu biasanya ada gap di tengah, baik itu hari Selasa atau hari Rabu seperti itu. Itu gunanya untuk membagi ini ya topik yang menurut kami agak berat gitu ya, atau misalnya pergantian topik itu tidak langsung jalan gitu ya, memanfaatkan hari selanjutnya, tapi ada cooling down-nya dulu gitu, sehingga Bapak Ibu bisa
bisa memahami lebih dalam, atau misalnya ada Bapak Ibu yang tidak mengikuti live-nya nanti bisa mempelajari di sistem kelas, jadi tidak tertinggal seperti itu. Jadi kita sudah setting sedemikian rupa, tapi nanti mungkin ada beberapa jika ada perubahan tanggal dan lain-lain akan kita informasikan di hari di waktu yang lain seperti itu. Nanti silakan kalau ada masukan terhadap jadwal dan lain-lain, Bapak Ibu silakan. Kemudian yang terakhir ya, untuk menjaga kesehatan ya. Ini karena penting Bapak Ibu ya. Ini ya untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan gitu dari pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan juga bisa menjaga pola ini Bapak Ibu, pola makan begitu, pola makan dan minum ya. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu pada saat live atau ingin mengikuti, karena agenda kita mungkin dari pagi sampai sore, diupayakan ada tersedia minuman dan makanan ya di samping Bapak Ibu. Biasanya ini kelupaan, hal sepele tapi sering terlewati gitu ya. Seperti itu. Ini kalau terus biasanya kayak ini ya, keasikan ngikutin materi lupa makan. Ya, jadi ini perlu saya himbau di awal supaya tidak tidak ada kendala. Ya, baik. Ya, ini alhamdulillah sudah 111 yang join ya di acara kita ini malam ini. Ya, untuk himbauan peserta Bapak Ibu, ini penting sekali saya perlu sampaikan ya. Jadi setiap bahan materi yang diberikan kepada Bapak Ibu nanti ya, itu kan kita punya sistem kelas ya. Punya sistem kelas. Di situ kita akan berikan Bapak Ibu file-file PDF biasanya seperti itu, kemudian sampel tugas termasuk rekaman Zoom ya. Ini mohon untuk tidak di-upload kembali Bapak Ibu ya, atau di-share ke publik ya. Karena ada beberapa materi yang mungkin dalam tahap progres gitu ya yang akan kita berikan. Tapi ini menarik untuk diberikan kepada peserta sehingga ada tersebut kita berikan gitu ya. Ada beberapa contoh dan beberapa mungkin terkait obrolan kita yang seperti ini gitu, yang mungkin nggak sengaja mungkin bisa menyinggung yang lain dan lain-lainnya, itu harapan kami tidak di-share lagi gitu ya. Kemarin kita lihat beberapa materi juga ya, materi di Urgios itu juga ada beberapa yang kita lihat sudah ada di internet begitu ya. Dari Urgios 2020 kalau nggak salah ya, itu 2020 saya lupa, itu ada yang mengupload seperti itu ya. Ya harapan kami seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa bahan yang mungkin sekiranya propertinya bukan sepenuhnya hak milik kami, tapi itu bisa dijadikan sebagai bahan percobaan Bapak Ibu nanti, sehingga mungkin baiknya seperti itu. Tapi misalnya Bapak Ibu ya, misalnya materi tersebut ya yang ada di ruang kelas itu Bapak Ibu lakukan pembelajaran secara tertutup atau di lingkungan Bapak Ibu, misalnya di kampus gitu ya, di kampus, mungkin di kantor seperti itu, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan dan modifikasi itu materinya, tapi tidak dipublish di internet ya, seperti itu. Ya itu upaya untuk menghargai cerita yang mungkin ada beberapa bahan tayang yang kita ambil dari rekan-rekan juga gitu ya. Kemudian ya itu tadi ya, itu yang poin kedua. Jadi materi tetap bisa diakses, Bapak Ibu bisa ajarkan juga ke orang lain, ke mahasiswa, Bapak Ibu dosen bisa mengajar ke mahasiswa ya, atau misalnya Bapak Ibu dari suatu kantor gitu bisa mengajarkan ke teman kantornya juga bisa gitu ya. Karena beberapa software kan sudah kita berikan Bapak Ibu ya di Urbanization Circle. Jadi nanti teman-temannya ikut tinggal daftar aja di Urbanization Circle, download softwarenya yang tersedia. Nanti Bapak Ibu setelah dapat pembelajaran dari Urgios misalnya ingin transfer knowledge dengan rekan-rekannya silahkan seperti itu. Jadi sifatnya lebih lebih tertutup nantinya ya. Ya, kemudian kalau ingin mempublikasikan ke internet, ini harapan kami ya Bapak Ibu ya, kalau ingin mempublikasikan ke internet,
harapannya menggunakan konten dan data yang berbeda dari materi yang diberikan di Urkios. Walaupun nanti softwarenya Bapak Ibu pakai yang diberikan di Urkios ini. Gitu. Jadi nanti misalnya terkait dengan konten Bapak Ibu misalnya ya ada Bapak Ibu yang YouTuber gitu ya senang mengupload sesuatu, silahkan nanti buat konten seperti itu silahkan ya. Tapi mungkin harapannya bisa menggunakan konten dengan data yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan di Urkios. Jadi Bapak Ibu bisa pakai data sendiri ya, mungkin seperti data-data dari rekan-rekan Bapak Ibu ya, untuk dimanfaatkan misalnya membuat konten dan lain-lain. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang penting ya. Kemudian ya terkait hal lainnya silakan, kalau ragu-ragu silakan bisa dikomunikasikan. Intinya kita tidak membatasi Bapak Ibu ya, tidak membatasi, dan kita ingin mendorong ya sistem pembelajaran di Urbanization Circle. Jadi di Urbanization Circle itu kan ada ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman, mahasiswa, rekan-rekan gitu ya. Harapannya Bapak Ibu ketika mengundang juga mampu memberikan edukasi begitu ya, harapannya seperti itu. Jadi materi-materi atau melakukan pembelajaran di kelas dan lain-lain itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu juga. Jadi komunitas yang bergabung bukan diminta bergabung kemudian diterlantarkan begitu, tapi ada dari Bapak Ibu juga memberikan pembelajaran seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kalau saya ini ya mengajari ke orang lain tuh lebih ini ya lebih paham nantinya. Jadi Bapak Ibu harapannya kalau mengajak orang lain bergabung di Urbanization Circle, memberikan pembelajaran ke rekan-rekan yang diajak itu, ya insya Allah nanti Bapak Ibu bisa lebih paham ya materi apa yang Bapak Ibu ajarkan. Yang sebelumnya mungkin tidak paham jadi paham. Seperti itu. Ya itu salah satu juga untuk mengurangi ini Bapak Ibu ya, karena banyak yang tanya-tanya juga akhirnya terkait dengan praktisnya bagaimana implementasi suatu teknologi yang di-download begitu. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa mengawal rekan-rekan yang gabung itu nanti dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu juga. Jadi kita bisa tetap sharing seperti itu. Oke, ini beberapa beberapa arahan untuk ketika Zoom Bapak Ibu ya. Jadi harapannya mungkin ke depan karena kita akan banyak sekali sesi Zoom, seminar dan praktikum ya dengan Zoom. Jadi diharapkan Bapak Ibu pada saat join atau ya bergabung bisa menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kameranya jika memungkinkan gitu ya, jadi tidak berupa paksaan sebetulnya Bapak Ibu, tapi jika memungkinkan. Jadi memang hari ini harapan kami Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera semua, karena biasanya di hari pertama dan hari terakhir aja yang bisa bisa nyala semua kameranya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan berpakaian sopan ya, pakai kaos atau kemeja silahkan ya, yang dirasa cukup sopan begitu ya, jadi tidak mengganggu teman-teman lain gitu. Apalagi nanti ada teman-teman yang fokusnya pindah lagi gitu. Kalau misalnya tidak sesuai ya. Baik, kemudian kalau nanti ada pertanyaan ini biasanya sudah lumrah ya. Jadi kalau bisa raise hand ya. Nanti bisa bertanya di kolom chat juga bisa Bapak Ibu ke semua gitu ya. Atau bisa chat di kolom privat ya ke pemateri atau tim lain yang bertugas misalnya seperti itu. Jadi biasanya ada rekan Bapak Ibu yang mau tanya malu gitu misalnya karena pesertanya banyak gitu jadi malu bertanya gitu, bisanya pakai kolom chat silahkan ya. Kalau kirim chat ke semua orang juga malu juga, silahkan privat juga bisa. Jadi kami berikan ruang yang cukup, silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan. Kalau masih ini belum bisa
atau misalnya ada pertanyaan yang muncul tapi di ini ya, maksudnya di luar jam pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa gunakan forum ya, forum yang forum Urkios itu ya. Jadi di situ komunikasi dua arah antar peserta maupun dari tim juga. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa sharing informasi atau sharing masalah, itu nanti harapannya rekan-rekan yang lain bisa belajar juga gitu. Jadi kalau apa ngechat ke kami gitu ya, nanti yang mengerti solusinya ya Bapak atau Ibu dengan kami gitu, tapi teman-teman lain di forum tidak mengerti. Harapannya itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah silahkan di floor ke forum. Ya. Kemudian kalau nanti ketika live atau ini ya seminar ada masalah dan tidak bisa teratasi, mungkin bisa pada saat itu bisa kita berikan untuk share screen masalahnya biar teman-teman juga bisa tahu masalahnya di mana. Atau misalnya kalau tidak cukup waktunya, kita bisa agendakan untuk ini ya, untuk apa namanya, di lain waktu untuk share screen seperti itu. Bisa dengan tim atau dengan rekan-rekan yang lain. Oh iya, terus untuk jadwal Bapak Ibu ya, untuk jadwal itu ada diskusi ya. Biasanya kita sesi diskusi di tahun 2020 ya, biasanya kita lakukan itu diskusi di malam hari seperti ini Bapak Ibu. Jadi diskusinya biasanya cenderung bebas ya, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi melihat apa yang didiskusikan di tahun 2020 ya, kita beberapa kali lakukan itu, sering gitu diskusi malam, itu materinya cukup dalam Bapak Ibu. Ya, cukup dalam dan lebih santai, dari pembahasannya lebih santai begitu ya, tapi lebih dalam materinya, dan itu dibangun dari teman-teman yang ada di sesi diskusi itu. Jadi pengalaman Bapak Ibu ini kan bervariasi ya, dan kalau saya misalnya saya hanya tahu di ruang lingkup itu terbatas, nanti Bapak Ibu yang dari pendekatan atau perspektif lain atau bidang ilmu yang lain nanti punya kerumitan sendiri, nah itu bisa di-sharing Bapak Ibu ya. Di situ sesi menariknya memang di situ. Nah di situ di jadwal kita berikan ada sesi-sesi diskusi ya tadi, tapi opsional ya, kalau misalnya kita rasa sudah butuh, kita akan buka sesi diskusi itu dan Bapak Ibu silahkan untuk bergabung. Menurut saya diskusinya isinya itu 70% bercanda ya, 70% bercanda, tapi 30% itu intinya menarik gitu ya. Jadi lebih dalam materinya daripada apa yang kita berikan nanti di pembelajaran harian yang kepada Bapak Ibu. Jadi silahkan dimanfaatkan kalau ada sesi diskusi di malam hari. Ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu bisa bergabung, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sebagai opsional aja. Ya, kemudian ini ada forum Urkios ya, Bapak Ibu ya. Sudah masuk, saya pikir sudah di-invite tadi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa sharing diskusi mengenai tugas juga bisa begitu ya, atau masalah atau kendala teknis silahkan dilempar di forum. Ya, kita juga punya satu grup lagi notifikasi Bapak Ibu ya, satu grup notifikasi dan itu sifatnya satu arah. Jadi ada informasi seperti jadwal agenda Zoom nanti akan kita informasikan di grup notifikasi. Sedangkan yang forum ini untuk diskusi Bapak Ibu. Jadi ada 2 forum, 2 WA group. Ya, nanti silakan diambil manfaatnya. Nanti setelah dari sini ya di forum Urkios 2022 nanti Bapak Ibu merasa tertarik lebih intens diskusinya, kita punya forum satu lagi, forum Urkios Indonesia Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah dari Urkios 2022 nanti yang berminat bisa gabung di forum Urkios Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti setelah ini, hari ini kita acara pembukaan Bapak Ibu ya. Jadi kita hari malam ini kita lakukan agenda pertemuan pertama. Nah besok ini kosong ya kalau nggak salah jadwalnya. Setelah ini nanti akan kita informasikan ke Bapak Ibu untuk masuk ke Urbanisa Circle Bapak Ibu ya. Urbanisa Circle untuk mendapatkan lisensi di tiap perangkat Bapak Ibu yang akan gunakan di selama Urkios ini. Jadi nanti Bapak Ibu diminta, kalau beberapa saya lihat sudah ada yang mendaftar ya, sudah ada yang mendaftar, tapi beberapa juga ada yang belum. Nanti kita akan arahkan Bapak Ibu untuk mendaftar di
urbanized circle ya, seperti itu, untuk mendapatkan lisensi terutama yang digunakan selama Urgios ya. Karena beberapa software kita akan menggunakan itu Bapak Ibu ya sebagai apa namanya tools ya, teknologi yang kita diseminasikan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kita bisa diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Ya itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk agenda berikutnya adalah agenda diskusi, sesi tanya jawab. Saya lihat di sini, tidak jadi Pak Dedi, tidak jadi resen. Ya, ini saya mohon izin. Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan dan Pak Dedi sudah resen. Mungkin bisa Pak Dedi bisa menyampaikan terkait dengan pertanyaan atau diskusinya. Baik, terima kasih Mas Rifan, Pak Sakti. Ya, Salam Pak. kenal buat semuanya. Di sini juga ada teman-teman juga Pak, teman-teman S2. Ada senior saya juga Bu Putus-putus kayak Pak Dadi. ada juga sesi. Halo ya. Ya, sudah jelas Pak Dadi. Silakan Pak Dadi. Oke, mungkin ada sesi yang bisa menjelaskan interpretasi dari hasil softwarenya Pak. Jadi kayak misalnya kayak Grafigis gitu ya. Nah itu tuh interpretasinya apa sih gitu. Nah ada beberapa yang menurut saya esensial gitu untuk dijelaskan. Maksud dari angka-angka yang dihasilkan dari model itu seperti apa, terus kira-kira nanti bisa digunakan untuk apa aja gitu Pak. Karena terus terang selama saya pakai gitu ya, terutama Grafigis itu kan memodelkan sistem konektivitas gitu ya sebetulnya sama kira-kira pembangunan jalan gitu. Nah itu tapi bentuknya bukan SMP kan. Nah itu yang mungkin perlu diperdalam gitu Pak. Interpretasi dari hasil software yang dihasilkan gitu, dari model yang dihasilkan. Itu kan mungkin akan lebih bermanfaat buat kita gitu. Terutama untuk juga dukungan-dukungan teorinya yang bisa mengarah ke sana. Gitu mungkin Pak Sakti masukan aja. Makasih. Siap Pak Dadi. Terima kasih banyak Pak Dadi masukannya. Pak Dadi. Mungkin ya kita tampung dulu Pak Rifan ya. Oh, oke. Baik Pak. Ya, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya. Tapi di sini sudah ada Pak Dedi Fitriawan dan Pak Aditya Ferdi yang sudah resen dari tadi. Ya, mungkin bisa saya persilakan terlebih dahulu Pak Dedi Fitriawan. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Pak Rifan dan Pak Sakti. Salam kenal Bapak Ibu semua. Ya Pak. Ada pertanyaan sedikit Pak Sakti terkait penggunaan platform yang Urbanisa Class. Ya. Berarti masih pakai yang ini kan, LMS kita? Ya Pak, masih Pak. Ada teman saya, Pak Dian dari WNP juga, dia coba login belum berhasil untuk yang Urbanisa Class. Urbanisa Class ya. Tapi kalau saya sih sudah, karena pakai akun yang lama juga. Dan di situ sudah ada yang 2022, tapi statusnya sudah aktif sih. Barusan semalam saya coba yang apa namanya, yang ikuti itu loh, yang ada materi yang pertama tentang hari Kamis ya, materi yang pertama kita terkait QGIS. Saya sudah sudah ikuti, tapi belum disetujui sepertinya. Iya Pak Dodi. Ingin konfirmasi itu Pak Sakti. Kemudian nanti betul kata Pak Dadi tadi, mungkin karena di sini juga ada beberapa teman yang kita bawa juga yang sifatnya berkelompok. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan teknis terkait software, kemudian platform LMS untuk pelatihan. Karena memang sebagian besar juga belum tentu bisa ngikutin live Zoom seperti sekarang. Kebanyakan mungkin ngikutin di LMS-nya. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin perlu disosialisasikan kembali Pak Sakti, karena
keterbatasan kita, walaupun alumni saya sendiri sudah 2 kali ini, tapi belum hafal semuanya juga gitu. Baik, terima kasih Pak Sakti dan Pak Rifan. Terima kasih Pak Dedi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dedi. Ya, jadi terkait dengan teknisnya ya, bagaimana peserta itu dapat mengakses materi pada tahun 2022 ini, kira seperti itu. Oke, baik, nanti kita tampung terlebih dahulu. Untuk berikutnya saya coba lempar ke Pak Aditya Ferdi. Sekiranya apakah available, Pak Adit? Oke, terima Oke. kasih Pak. Baik, silahkan Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Aditya Ferdiansyah. Izin bertanya Pak, terkait tentang penggunaan aplikasinya. Nah, ini aplikasinya apakah bisa diinstal dulu Pak? Ini kan beberapa banyak ya, ada beberapa lisensinya. Iya. Itu apakah kita dapat tutorial untuk menginstalnya dan dapat aplikasinya untuk bisa diinstal malam ini, karena biar besok kita nggak nunggu lagi. Jadi biar besok sudah clear, biar waktu nggak terbuang sia-sia Pak. Terima kasih. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertanyaan terakhir dari Pak Adit terkait dengan proses instalasi softwarenya seperti itu. Apakah bisa diberikan malam ini? Baik, ya. Jadi kita ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan kita begitu. Yang pertama terkait dari pertanyaan Pak Dedi ya, pertanyaan cukup menarik. Mungkin kita bisa memberikan sesi khusus terkait bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Dalam artian ini ada simulasi nih, interaksi gitu. Ini ada simulasi nih pakai GraphicGIS, ini ada simulasi nih pakai UrbanSketch dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita bisa membaca hasilnya? Kemudian bagaimana cara kita menggunakan tools ini itu bisa untuk analisis apa saja gitu. Mungkin kita bisa diskusikan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ada Pak Dedi Setiawan ya. Kalau ya, yang Dedi Fitriawan, maaf ya. Yang dimana beliau mempertanyakan terkait dengan akses kelas seperti itu. Dan yang terakhir adalah dari Pak Adit, yang dimana beliau mempertanyakan terkait instalasi softwarenya seperti itu. Oke, ya silakan Pak Sakti untuk memberikan. Ya, terima kasih Pak Dedi dan Pak Aditya ya. Mungkin terkait dengan tadi betul yang disampaikan Pak Dedi ya, kebutuhan interpretasi dari output ya. Interpretasi dari output itu beberapa ada yang ini ya, yang memahami begitu, dan ada yang juga banyak cara sebetulnya untuk mendefinisikan suatu output ya ke dalam hal-hal yang akan kita lakukan gitu. Nah, tadi Pak Dedi GraphicGIS dengan kaitan dengan SMP begitu ya. Jadi memang ya nanti akan kita coba sampaikan ya Pak Dedi ya di setiap pembelajaran ya. Jadi sebetulnya seperti ini Pak Dedi, kalau dilihat di jadwal itu ada Bapak Ibu ya, ada penggunaan aplikasi dulu ya. Jadi kita berikan teknisnya. Nanti di hari-hari yang belakang kalau nggak salah itu kita akan lebih banyak diskusi di situ. Ya, jadi bagaimana cara membaca untuk kebutuhan, kalau kita kemarin kan ini untuk topiknya lebih ke tata ruang ya, jadi penyusunan rencana tata ruang seperti RT/RW, RTR. Nah, kira-kira aplikasi ini diadaptasi dalam kebutuhan tata ruang seperti itu, bagaimana membacanya. Dan seperti yang Pak Dedi sampaikan, apakah bisa ini dibaca sebagai SMP? Ini itu ada beberapa teknik Pak Dedi sebetulnya. Tapi nanti kita bahas di tiap-tiap sesi itu Pak Dedi. Di sesi belakang Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah ada tata ruang 1, tata ruang 2 gitu. Dan di situ kita akan bahas teknisnya. Juga mungkin sesekali kita akan berikan tutorialnya dan cara membaca datanya begitu. Walaupun di tiap sesi akan Bapak Ibu akan paham gitu ya logiknya, kemudian datanya outputnya seperti apa dan cara membaca datanya seperti apa. Tapi terkadang seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan ya, ketika kalau misalnya kita nerapin pada satu kasus ya di praktis, di situ mulai ada pertanyaan ini betul nggak bisa diaplikasikan atau cara bacanya datanya seperti ini gitu ya.
terutama untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ya untuk perencanaan. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih banyak di sesi diskusi sesi ini ya, sesi ada nggak salah di jadwal itu tata ruang 1, tata ruang 2 dan seterusnya. Nah, dari sini juga nanti kita bisa diskusi banyak. Nah, seperti Pak Dadi nih, Pak Dadi sudah banyak ini ya menerapkan juga ya. Mestinya Pak Dadi nanti juga bisa share juga gitu, sharing ke rekan-rekan juga yang lain. Jadi nanti kita bisa mendiskusikan lebih baik seperti apa outputnya dari suatu analisis yang dilakukan dan sesuainya seperti apa nanti di pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya seperti itu Pak Dadi ya. Kemudian dari Pak Dedi ya untuk ya jadi untuk urbanisasi kelas ya akan kita pandu Pak Dedi ya seperti yang sebelumnya kita akan pandu untuk mengakses. Saya pikir kalau sudah satu materi yang disetujui Bapak Ibu bisa masuk ke urbanisasi classroom, itu Bapak Ibu nanti bisa mengikuti yang lainnya. Saya pikir itu tidak terlalu sulit ya. Tapi nanti akan kita berikan kalau ada kesulitan silakan nanti kontak ke adminnya saja Bapak Ibu ya. Untuk ini nanti kalau ada masalah akan dilempar ke kita juga ke tempo materi juga. Atau nanti silakan dilempar di forum ya kalau misalnya ada permasalahan. Ya, sementara belum kita aktifkan Pak Dedi. Ya, nanti sambil menunggu ini secara bertahap kita punya jeda 1 hari dan masuk ke QGIS ya. Seperti itu bagian pertama. Ya, nanti kita akan aktifkan setelah itu. Kemudian ada Pak Aditya Ferdi, apakah bisa diinstal gitu ya aplikasi-aplikasi. Silakan Pak Aditya ya. Bapak Ibu juga bisa install juga. Saya coba share ya. Share ini ya linknya. Bapak Ibu mungkin bisa download dulu softwarenya, diinstal dulu silahkan, tapi waktu jalankan mungkin tidak aktif ya nantinya. Ini saya share linknya Bapak Ibu di kolom chat gitu. Nanti Bapak Ibu bisa download semua softwarenya, dan ada beberapa software yang belum kita luncurkan Bapak Ibu seperti Urban PTE dan Urban RFA, Urban DVI juga nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Tapi saat ini di link tersebut belum tersedia. Tapi software-software di sana sudah bisa di-download dan diinstal. Tapi pada saat masuk ke ke aplikasi, mungkin ada beberapa yang kalau sudah connect dengan sudah gabung di Urbanisasi Circle, pastinya masih bisa running langsung ya. Tapi kalau belum, nah Bapak Ibu nanti mesti kita arahkan ke daftar di Urbanisasi Circle juga. Nanti akan kita notifikasi Bapak Ibu di grup notifikasi ya untuk pendaftarannya. Mungkin seperti itu ya Pak Aditya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin. Ya Pak Dadi, mantap Pak Dadi ya. Sama-sama Pak Dadi ini. Jadi nanti bisa kita sharing-sharing Pak Dadi di waktu-waktu tersebut. Memang kita sudah rancang supaya bisa diskusi lebih. Silakan kalau ada yang ingin diberikan feedback Pak Dadi, Pak Dedi, dan Pak Aditya silakan. Kalau tidak ada, ini ada beberapa ini saya coba lompat ke ini ya, ke ruang chat ya. Ada Dian Aditya Arif ya. Terkait dengan materinya, apakah dari web circle atau ada? Oh ya, ada sistem learning sendiri Bapak Ibu ya. Saya coba sampaikan linknya ya. Bapak Ibu nanti bisa akses di sini. Classroom. Ini sistem pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Classroom.urbanesa.com itu sistem pembelajaran kita. Bapak Ibu yang di sini bisa daftar ya, bisa lakukan pendaftaran register karena sistemnya terpisah ya Bapak Ibu dengan Circle Urbanesa ya. Jadi nanti untuk pembelajaran di classroomurbanesa.com, tapi untuk software, request software, kemudian lisensi dan lain-lain itu ada di Circle Urbanesa. Sebentar saya coba bukanya. Ya nanti bisa di sini. Tapi mungkin Bapak Ibu akan diminta login kalau
kalau belum pernah login, memang kita pakai kode referral Bapak Ibu ya. Jadi hanya rekan-rekan di Urbanization Circle ini yang bisa melakukan men-share linknya ya. Tapi untuk kebutuhan ini saya coba share link yang saya punya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung daftar di sini ya. Silahkan diikuti, ada petunjuknya Bapak Ibu ya di sini. Jangan lupa untuk upload foto Bapak Ibu ya. Upload foto, terserah Bapak Ibu ambil foto dari sosial media Bapak Ibu yang lain, silahkan. Tidak harus foto portfolio begitu ya, karena banyak juga yang daftar pakai foto ini ya, foto mode KTP gitu Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi silakan Bapak Ibu kalau pakai foto yang lain ya, yang penting ada fotonya. Biasanya kita minta untuk ini, biar bukan ini ya, karena ini sifatnya private ya, untuk perorangan gitu. Mungkin itu ya, sudah ini. Kemudian ada lagi ya, mungkin itu aja Pak Rifan. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Sakti atas penjelasannya. Ya, sepertinya dari penjelasan Pak Sakti tadi juga sudah terjawab ya terkait dengan pertanyaan dari Mas Tobi ya, terkait dengan install software yang digunakan nanti diarahkan atau install sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian ya bisa mengunjungi link, kemudian nanti bisa mencoba menginstal sendiri. Nanti kalau misalkan ada kendala ya nanti silahkan bisa mengkomunikasikan di dalam forum grup WA seperti itu. Ya. Kemudian ada dari Pak Johannes, ini saya bacakan, ada chat dari Pak Johannes terkait dengan oh iya, mohon bimbingan, maaf salah. Kemudian dari Pak Dian, ya, salam kenal, izin bertanya, akses materinya apakah dari web circle atau sistem e-learning? Ya tadi juga sudah terjawab. Nantinya ada Urbanisa Class begitu yang memuat baik materi, ya bahan praktek maupun video-video hasil record pelatihan kita seperti itu. Yang Oke. terakhir ini pertanyaannya cocoknya ke Pak Rifan ini. Aplikasi yang harus diinstal apakah kompatibel? Oke. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Weni ya, atau Bu Weni, mohon maaf. Ya, jadi terkait dengan pengguna macOS seperti saya ya. Kemudian saya lihat juga ada Pak Ilman, ini rekan saya yang pakai macOS juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan pakai macOS itu ada dua opsi. Yang pertama itu bisa menggunakan paralel ya. Yang kedua bisa menggunakan bootcamp seperti itu. Tapi saya pribadi ya sebagai pengguna Mac, saya biasa menggunakan saat ini saya menggunakan paralel. Karena apa? Karena kita tidak memerlukan software yang cukup berat seperti itu, dalam tanda kutip ya. Software-software yang kami berikan itu relatif ringan ya. Itu tidak memakan memori yang terlalu besar ya, dan proses simulasinya juga relatif cepat seperti itu. Nah, di sini software yang kami kembangkan saat ini masih berbasis Windows, sehingga Bapak Ibu tetap perlu adanya OS yang berbasis Windows seperti itu. Nah, saya sendiri di sini memakai paralel ya, tapi untuk persiapan datanya, untuk pengolahan input modelnya, saya pribadi menggunakan Vue.js yang dimana itu kompatibel dengan macOS seperti itu. Semoga menjawab Bu Eni. Mungkin nanti di forum di ini Pak Rifan di share Ya. link diberikan ya terkait dengan instalasi paralel atau apa gitu. Oke, baik Pak. Kemarin ada peserta yang sudah tanya sebenarnya. Ya. Sudah mencuri start sebenarnya kemarin. Baik, siapa? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusi yang lainnya. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan personal ke saya, Pak, terkait dengan materi menambah lokasi baru, misalkan pembangunan klaster baru, atau contoh mungkin katakanlah kalau di konteks kita kayak growth pool ya, konteks pusat-pusat pertumbuhan baru yang dimana ditambahkan dalam pemetaan GIS. Misalnya tips untuk impor dari data AutoCAD atau resource lain. Oke, terkait dengan materi ini bagaimana Pak Sakti? Terkait dengan materi import dari data seperti AutoCAD atau dari resource lain seperti itu. Iya, kita ini belum pernah bahas itu ya Pak Rifan ya. Iya. Tapi biasanya nanti bisa di-sharing aja Bapak Ibu Ya, ke forum. diskusi. Waktu diskusi bisa sharing di forum. Biasanya teman-teman ini sudah
sudah canggih-canggih ya untuk mengimpor seperti itu dari software-software yang mungkin dulunya sering kita pakai seperti AutoCAD itu. Kalau saya sudah tidak mengikuti ya perkembangan di AutoCAD. Sekarang ada, kalau nggak salah terakhir itu ada AutoCAD Net ya. Tapi saya tidak mengikuti. Dulu saya mengikut, dulu sempat ya jadi ngajar GIS pakai AutoCAD ke ArcView dulu ya, masih ArcView. Sekarang sudah ArcGIS dan sudah ada QGIS. Nah itu saya nggak mengikuti lagi untuk AutoCAD. Tapi nanti masalah seperti import-ekspor seperti itu bisa di-sharing, ditanyakan di forum Bapak Ibu. Ya. Ada Bapak Ibu yang sudah pengalaman di situ juga. Baik, oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sakti. Ya, jadi untuk kali ini ya saya coba mereview kembali untuk sesi pelatihan kali ini kita fokus menggunakan software-software yang tertera di virtual background Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini ada GIS dan ada beberapa software yang kita kembangkan seperti itu. Ya, yang dimana nantinya kita akan mengeksplorasi terkait dengan pemanfaatan software yang ada di virtual background. Jadi kita fokusnya ke software-software tersebut. Kemudian ada pertanyaan baru, ya. Memungkinkan tidak kalau misal dibuat semacam buku manual ya dalam melakukan pendaftaran di Urbanisa Classroom. Oke, ini sepertinya sudah ada Pak. Nanti coba kami forwardkan seperti itu. Termasuk panduan instalasi ya. Ini nanti kami coba forwardkan ke grup seperti itu. Ya. Untuk panduan sebetulnya Bapak itu nanti bisa register dulu di link yang tadi saya berikan, kemudian coba dilihat ya, ada link My Dashboard, di situ ada panduannya untuk bagaimana request software, kemudian mendapatkan lisensi dan lain-lain. Itu nggak terlalu susah sebetulnya, tapi nanti kalau ada kendala silakan Bapak Ibu bisa kontak ke adminnya langsung aja, atau di forum juga bisa disampaikan. Oke. Tapi ada yang resen. Oh, Pak Nur Salam ini alumni kita. Ya, Pak Nur Salam, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur Salam. Alhamdulillah, malam ini bisa ketemu lagi ya. Sebenarnya singkat saja pertanyaannya tadi. Saya lihat makin makin spesifik ke soal aplikasi atau software yang akan dipakai. Kebetulan saya sudah gunakan untuk QGIS ya nanti terkait dengan land use sim ya nantinya. Apakah QGIS yang digunakan itu harus spesifik yang versi 322 ya? Kebetulan saya pakai yang 32217 ya yang sudah terinstall. Apakah itu harus saya update lagi sesuai dengan yang lebih spesifik untuk kebutuhan land use sim nantinya, atau yang 32217 itu sudah oke? Karena yang saya lihat yang terakhir dari QGIS sendiri ada yang 322 versi 24 ya kalau nggak salah ya, yang terbaru. Masih terbaru 324. Iya. Nantinya apa perlu yang 32217 sudah oke atau perlu disesuaikan yang lebih spesifik lagi untuk land use sim nantinya? Ya, itu saja mungkin sementara pertanyaan. Terima kasih banyak kesempatan bertanya nih. Ya, terima kasih Pak Nur Salam. Ya mungkin ini pertanyaannya juga ini ya menjadi pertanyaan bersama ya buat rekan-rekan yang biasa menggunakan QGIS. Ini biasanya QGIS kan spesifik ya. Jadi Pak Nur Salam jelas sekali ya. Biasanya QGIS spesifik untuk library-nya, untuk extension-nya begitu. Biasanya ada extension yang tidak jalan di versi QGIS tertentu gitu, tapi jalan di versi-versi sebelumnya. Mungkin kaitannya terkait dengan hal itu gitu. Saya kebetulan pakai yang 310 QGIS-nya. Kalau Pak Rifan versi berapa Pak? 3.16 Pak. 3.16 ya Pak Rifan 3.16, saya 3.10, dan itu kita masih bisa Pak Nur Salam untuk menggunakan land use sim. Jadi tools kita kalau di land use sim nanti, jadi ini beruntung Bapak Ibu ya, di tahun ini kita sudah mengembangkan yang land use sim bisa berinteraksi dengan QGIS ya. Ini baru tahun ini gitu. Sebelumnya kita supportnya ke ArcGIS ya. Nah sekarang nih tahun ini kita dengan kabar gembira ya, ingin menginformasikan bahwa QGIS land use sim bisa bekerja dengan QGIS gitu. Nah tapi sistemnya untuk QGIS itu kita punya ada library sendiri seperti toolbox-nya seperti yang Bapak Ibu biasa gunakan di ArcGIS untuk menyiapkan data di land use sim. Kita punya tools seperti itu juga. Tapi nanti setelah dari tools itu kita perlu ada semacam
konektornya ya, ada semacam bridging konektor jembatan yang mengkoneksikan antara itu, sehingga output dari QGIS nanti bisa diolah langsung digunakan dengan digabungkan untuk pengolahan di land use seperti itu. Ya, jadi nanti kita punya library-nya sendiri untuk QGIS, dan sementara ini di versi saya 7.10 sama versi Pak Rifan lancar-lancar aja Pak Rifan ya. Bahkan mungkin bisa kita simpulkan, kita katakan mungkin lebih baik bekerja di QGIS dibanding dengan ArcGIS ya sejauh ini gitu. Dan lebih cepat. Saya barusan coba install tools untuk Land Use Sim-nya untuk 322 ini bisa ya, bisa muncul di toolbox-nya ya. Cuman belum tahu apa bisa beroperasi nanti ya, tapi saya coba saja untuk pakai 322 untuk sementara ya. Nanti kalau memang ada trouble berarti bisa disesuaikan dengan yang dimiliki atau yang digunakan di pelatihan ini. Dan memang saya ikutnya ini sebenarnya tertariknya dengan menggunakan platform QGIS. Kalau kemarin kan kita gunakan ArcGIS ya. Tapi dengan QGIS saya pikir itu lebih, karena kemarin saya terkendala lisensi ArcGIS-nya itu sempat putus sampai 6 bulan, otomatis data yang untuk persiapan land use sim juga nggak bisa di running itu karena lisensinya putus gitu. Jadi menarik ini untuk saya ikut kembali karena memang platform QGIS ini yang buat saya jadi lebih leluasa untuk pengguna software yang berbasis open source ya, yang gratisannya. Kita punya penyuka gratisannya. Makasih Pak Sakti. Gratis tapi powerful Pak. Semakin mendalami QGIS semakin tahu powerfulnya tools ini seperti itu. Jadi kalau kita ini ya kemarin ya nggak tahu ya, nanti mungkin di tahun ini apa masih ada atau enggak ya. Kemarin kita URGS 2020-2021 kita rombongan juga beli lisensi ArcGIS Pro ya kemarin ya. Ada sampai sekitar 40 atau 10 saya lupa itu. 70 peserta, 40 peserta beli lisensi ArcGIS Pro. Itu yang mau saya tanya di Pak Sakti. Gimana ke depannya ini terkait kita lisensi ArcGIS Pro kan? Tetap kita fasilitasi Pak Dedi. Kita upayakan kita fasilitasi tetap ya. Kan kita berikan ruang untuk itu. Mungkin dari kalau saya lihat dari harga-harga yang ditawarkan di sosial media begitu, kayaknya komunitas kita yang paling murah ya untuk lisensi. Betul. Saya akui memang dari Urbanesa paling murah. Ya itu harga distributor langsung Pak, itu dari ordernya langsung. Saya kira Pak Sakti ini dapat ininya ini harga grosiran gitu. Harga Tanah Abang. Harga Tanah Abang. Gitu. Tapi kendati demikian saya cukup respect juga dengan QGIS. Dalam hal ini saya menggunakan QGIS seri 316. Apa masih memungkinkan nggak ya? Sama Pak, sama seperti versi saya. Ya. Oke. Hanover ya, saya masih bertahan di Hanover. Siap. Berarti aman ya berarti ya? Aman Pak, aman. Bisa coba. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Iya. Jadi ini sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian, bahwasanya salah satu keunggulan QGIS adalah dia yang support di multiplatform seperti itu, bisa Linux, bisa Windows maupun macOS ya. Yang dimana ke depan kita juga berusaha ya agar software-software land use sim ini bisa support di multiplatform seperti itu. Ya, jadi kita mulai merambah ya, mulai juga QGIS terlebih dahulu seperti itu. Termasuk kita mengembangkan tools yang support untuk dilakukan proses penyiapan data di dalam QGIS seperti itu. Ya, saya tidak tahu ke depan ya. Tapi kalau dari perspektif saya pribadi, mungkin ke depan kita akan terus maksimalkan QGIS ya. Kalau QGIS bisa, saya pikir kita tetap di QGIS. Tapi kalau yang ArcGIS kan sudah sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa semua software masih bisa diintegrasikan dengan ArcGIS. Tapi yang QGIS ini, karena komunitas luar banyak yang menggunakan QGIS, jadi kita ingin coba masuk ke komunitas yang lebih besar.
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, baik. Saya izin mencoba membacakan pertanyaan dari kolom chat begitu, yang dimana ini ada pertanyaan dari Pak Fernandes ya. Kita sudah punya ArcGIS begitu. Mungkin beberapa user di komunitas kita ya itu ada yang sudah terbiasa dengan penggunaan ArcGIS. Nah, apakah harus diganti dengan VGIS atau bagaimana? Soalnya belum terbiasa dengan penggunaan VGIS seperti itu. Ya, mungkin ini Pak Fernandes ya. Jadi kalau apa namanya, sebetulnya prinsip-prinsip kalau kita kemarin pakai ArcGIS dan QGIS sebetulnya sebatas untuk penyiapan data Pak Fernandes ya. Sebatas ke penyiapan data. Jadi kalau kita lihat kita ada materi trainingnya 2 hari untuk pengantar QGIS. Saya pikir itu cukup, dirasa cukup ya untuk mendalami dasarnya ya, dasar QGIS. Sehingga kita bisa mengolah data yang disiapkan untuk dioperasikan pada software-software yang ada nantinya. Seperti itu. Jadi kita tidak mengajarkan sampai detail dan apa namanya juga tidak kita perlukan sebetulnya mendalami detail mengenai untuk QGIS itu teknisnya sejauh apa, karena sudah ada sistem operasinya yang kita kembangkan di software lain. Kalau untuk QGIS saya pikir Pak Arifan punya modulnya, Bapak Ibu nanti mungkin bisa di-sharing oleh Pak Arifan modul QGIS-nya. Pak Arifan sudah lebih lebih dalam belajar QGIS. Kalau saya sih masih sebatas kulitnya saja sebetulnya. Seperti itu. Ya, tapi QGIS jauh ini belum ada masalah Pak Arifan ya. Ya. Belum ada masalah. Ya, kalau kemarin di ArcGIS kita beberapa ganti versi itu mulai terasa masalahnya, geser, koordinatnya geser dan lain-lain. Tapi di QGIS ya sejauh ini belum sih. Nanti sambil jalan silakan Bapak Ibu bisa kalau ada kendala bisa disampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Sakti. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Pak Badar begitu. Gambaran kegunaan software-software yang nantinya akan kita pelajari ya, bisa diakses di mana seperti itu. Untuk penjelasan masing-masing software Pak Badar, barusan saya kirimkan link terkait dengan detail materi yang akan kita pelajari pada pelatihan kali ini, yang dimana itu sudah menjelaskan juga fungsi dari masing-masing software secara sekilas ya, nantinya akan kita pelajari lebih dalam waktu pelatihan seperti itu. Nanti bisa dicek di link tersebut Pak. Ya. Okay. Pak Badar nih sebetulnya alumni kita juga. Ini waktu ngembangin Mediusim ini bisa bareng-bareng dulu. Oh, oke. Ya Pak Badar seperti itu Pak Badar, nanti bisa dicek apa namanya di linknya. Oke. Ya baik, kemudian selanjutnya dari Pak Reza, sepertinya sudah dijawab Pak Nur Salam ya, bisa apakah bisa diinstal 2 versi QGIS sekaligus begitu? Ya, misalkan versi 3.16 dan 3.22 ya itu bisa ya, tidak masalah begitu. Sebenarnya yang cukup berbeda itu kalau misalkan versi VGIS 3 sekian dengan 2 sekian, itu ada beberapa plugin yang benar-benar tidak kompatibel seperti itu. Ya, misalkan kayak ya ada beberapa plugin lama gitu yang saat ini sudah tidak dikembangkan, itu biasanya kompatibel dengan versi QGIS 2 sekian gitu. Nah, tidak masalah. Kemudian untuk yang alumni ya, apakah harus membuat akun baru atau menggunakan akun lama ya? Bisa menggunakan akun lama Pak, nanti langsung terupdate di sistem ya Pak Sakti ya. Bisa menggunakan akun lama ya, nggak perlu registrasi seperti itu. Baik. Nah ini kemudian ini salah satu pertanyaan yang menarik dari Pak Ade, ini salah satu alumni kita yang cukup aktif begitu. Pak Ade pernah mengikuti pelatihan RDTR tingkat dasar. Oke, nah mantap Pak. Saya ada modul termasuk toponimi, penamaan ya, geodatabase ya untuk metadata. Kemudian apakah bisa saya share dan kita sesuaikan dengan materi pelatihan? Oke, mungkin kalau terkait dengan pertanyaan ini Pak Sakti, saya berikan. Ya. Nanti silakan Pak Ade ya. Pak Ade, silakan Pak Ade kalau apa namanya ingin di-share. Nanti di forum aja Pak di-share. Nanti kita bisa coba
apa namanya gunakan ya. Tapi mungkin di materi ini, seingat saya kita tidak terlalu detail ya Pak membahas mengenai toponimi ya. Nah, itu nanti mungkin Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan di dalam toponimi yang dibutuhkan seperti apa. Tapi saya pikir informasi ini akan sangat menarik Pak Ade. Silahkan nanti di-share di grup aja Pak Ade. Siapa tahu nanti kita bisa jadi bahan diskusi Pak Ade. Biasanya diskusi malam lebih seru ini dengan teman-teman. Ya, itu aja mungkin Pak Rifan. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah terjawab. Nanti kita tidak banyak membahas terkait dengan toponim dan manajemen data ya di database seperti itu. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari alumni kita ini Pak, dari Mas Rizky Givari. Oke, ini terkait dengan pilihan aktivasi lisensi untuk beberapa software baru. Ya. Itu peserta Urgios 2022 dan penukaran tiket. Nah, apakah wajib punya tiket atau cukup peserta Urgios 2022? Karena pernah coba klik beberapa hari yang lalu tiketnya berkurang. Iya. Kemarin seperti sudah di reject lagi Pak Rizky ya. Jadi sudah di reject lagi dan kembali lagi. Jadi begini Bapak Ibu, nanti untuk peserta Urgios, memang di situ ada software-software baru yang nanti akan Bapak Ibu bisa akses menggunakan tiket. Ya, memang itu sebagai filter saja, sehingga hanya peserta Urgios saja yang bisa mengakses software-software tersebut ya. Nanti pada saat software itu dirilis, Bapak Ibu, jika itu masih sistemnya tiket, gitu seperti sekarang, kita akan berikan tiket Bapak Ibu ke akun Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa langsung di-redeem mendapatkan akses software itu. Seperti itu Pak Rizky ya. Jadi nanti mekanisme seperti itu jika nanti masih menggunakan tiket. Gitu. Ya, saya pikir itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Sejauh ini belum ada Pak Sakti. Oke. Kalau kita mungkin perlu sesi foto bersama Bapak Ibu ya. Sesi foto bersama dulu, nanti kita diskusikan lagi sebelum apa namanya ini ya, peserta turun terus, nanti semakin malam semakin turun. Apalagi kalau kita bahas MU Pak Adrian ya, Pak Jadi bahas MU tadi, terutama ibu-ibu, wah ini bahas apa ini? Bahas merah-merah gitu, apa ini? Pak Rifan mungkin bisa ini nggak Pak Rifan, bisa untuk pengambilan fotonya Pak Rifan. Oke, sebentar Pak. Oke, baik. Ini saya mulai dari yang bisa Pak Rifan ya. Slide saya yang nggak paham soalnya. Baik, ini saya coba ambil dari slide yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Saya nggak tahu ini nanti Bapak Ibu di slide keberapa begitu, ya. Saya ambil dari slide yang pertama, 1, Ini 2. pos apa Pak Rifat? Segini, posnya normal. Nggak tahu. Bebas ya. Oke, saya ambil. Oke, kemudian slide yang kedua. Saya ambil slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya ambil slide yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian ini ada slide keempat ini. Oke. 1, 2, 3. Kemudian saya ambil slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Coba dicek Pak Rifan. Lengkap ya. Oke. Sip, lengkap Pak. Oke, nanti bisa ditanya Pak Fernandes bagus tidak ini. Pak Fernandes ya. Oh, saya kirimkan aja lah. Saya kirimkan aja. Nanti langsung di-upload di grup aja. Ya, sip. Ya sama-sama Bu Yuneta, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ini silakan Bapak Ibu.
Pak Rifan ada pertanyaan lagi nggak, Pak Rifan? Sebentar Pak, maaf tadi saya Ya. Kalau bagus ada, tidak? Pertanyaannya bagus tidak dari Pak Fernandes? Oke, sejauh ini tidak ada pertanyaan lagi Pak Sakti. Ya, Untuk jadi- dokumentasi sudah saya upload juga Oke. ke grup begitu. Jadi nanti ini Bapak Ibu ya, saya coba share lagi untuk Urbanization Circle ya. Nanti kita akan aktifkan, Bapak Ibu mengikuti petunjuk yang ada di Urbanization. Ini saya share lagi linknya. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di Urbanization Circle, silakan gabung di Urbanization Circle untuk mendapatkan lisensinya dengan cara mengisi profile, kemudian upload foto, kemudian kalau nggak salah setelah itu lisensinya Bapak Ibu ya, ada bagian sistem license itu ya, nanti Bapak Ibu bisa, sebentar saya coba ini. Mungkin saya bisa share screen sebentar ya Pak Rifan ya, Silahkan Pak. supaya rekan bisa melihat. Rifan, malam Pak Kalau Rifan. tidak, malam Pak Zefri, silakan Pak Zefri. Kalau ada yang Ya. tanya Pak Zefri. Dan melihat pesertanya mudah-mudah semua ya Pak Rifan ya. Saya aja yang kayaknya senior nih. Oh, enggak Pak. Enggak ya? Enggak Pak, enggak apa-apa Pak. Ini Soalnya gini, Pak soalnya Zefri gini, semangat Pak masih Rifan, muda. Pak. Pak Sakti. Ya Pak. Saya itu mengenal software JIS ini mulai dari Ilwis Pak. Perkembangan pertama itu Ilwis, ada Erdas, ada Armap, ada Arview, ada Mapinfo, tapi nggak ada yang mahir Pak. Jadi nggak ada yang mahir karena perkembangannya begitu cepat gitu ya. Jadi Ya, kami yang barangkali nggak seperti teman-teman tadi itu kan ada yang sudah lanjut gitu ya. Itu bisa nggak ngikutinya nanti nih Pak? Oh iya Pak. Nah, Ya, kalau saya sama Pak Zefri. Jadi saya juga tidak terlalu mahir di ArcGIS dan QGIS Pak. lebih jago Pak Arifan ini, mudah-mudah yang ngikuti. Kalau saya hanya bisa digitasi gitu aja sih Pak, digit siap, gitu ya, kemudian editing data gitu. Tapi nanti yang lainnya kita lakukan di ini Pak Zefri, di software itu yang memang difokuskan untuk beberapa analisis. Supaya kita nggak ketinggalan juga Pak Sakti. Betul Pak Zefri. Jadi nanti fungsi dari QGIS itu lebih ke penyediaan data dasar aja Pak Zefri, termasuk visualisasinya. Jadi nanti data dasarnya disiapkan di situ, nanti kemudian diproses di software-software yang sudah diberikan, outputnya juga bisa dikembalikan untuk divisualisasikan di QGIS juga. Jadi hanya sebatas itu sebetulnya untuk penggunaan QGIS yang akan kita ajarkan juga nanti Pak Zefri. Jadi tidak harus menguasai. Saya juga nggak menguasai QGIS juga Pak. Jadi ya, bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Terima kasih Pak Sakti. Ya, sama-sama Pak Sakti. Ya, Bapak Ibu, saya sharing ya. Nah, misalnya di sini saya punya satu akun ya untuk uji coba begitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kalau sudah akses bisa melihat di sini, masuk ke halaman ini biasanya masuk ke halaman profile kemudian nanti diisi dan bisa melihat link My Dashboard seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dashboardnya seperti apa. Nah di sini ada My Profile, ada software available gitu ya. Ini software yang sudah disediakan gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa request. Tapi sebelum request profilnya harus dilengkapi dulu Bapak Ibu. Kemudian ini ke komputer license ini harus dimasukkan nih Bapak Ibu. Nanti tampilannya nggak seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu belum memasukkan komputer license, biasanya ada download software ya. Ada kalau nggak salah namanya Urbanesa Keygen. Nanti Bapak Ibu ikuti di situ dan Bapak Ibu bisa dapat serial number dari software tersebut gitu. Yang dimana informasi ini adalah informasi komputer dari Bapak Ibu ya untuk lisensi di Urbanization Circle nantinya ya. Jadi setelah itu bisa diinput sesuai dengan Keygen-nya ya untuk validasinya nanti dimasukkan. Setelah itu Bapak Ibu dari license ini bisa masuk ke software available ini ya. Untuk sementara mungkin yang bisa diakses yang pertama ya, yang ini.
yang ada Lenusum XD, UrbanSCAD, LearnKNN, dan yang lain-lain ini masih menunggu Bapak Ibu, yang menunggu waktunya sebelum sesuai jadwal nanti ya baru kita buka. Tapi yang sebelumnya ini bisa di request, jadi Bapak Ibu tinggal klik request seperti ini ya. Mestinya kalau sudah akan ada informasinya ya kalau software tersebut sudah di request seperti itu. Nah, seperti ini, kalau diklik nanti akan seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu klik software komputer license ya, komputer license. Nah, di sini nanti ada status inaktif ya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali ini request ada produk license-nya ini. Bagian ini ada muncul begitu dengan status inaktif gitu. Jadi tidak aktif. Tapi kalau Bapak Ibu belum request, di sini tidak ada software, tidak ada nama list software seperti ini di halaman computer license. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dicoba aja ya. Nanti kalau ada kendala bisa di-sharing di forum atau langsung kontak ke admin aja Bapak Ibu, nanti akan bisa dibantu. Jadi dari sini nanti mungkin besok ya setiap saat coba kita lihat, kita review, kita aktifasi. Nanti kalau sudah aktifasi, Bapak Ibu bisa cek softwarenya. Ya, softwarenya ini di Urbanesa ini ya, tadi di link tadi urbanesa.com/downloads ya. Di sini mestinya ada ya linknya. Linknya ada di sini. Ya ini, pakai link ini Bapak Ibu, nanti bisa di-download. Jadi kalau lisensinya sudah aktif, software yang sudah di-download dan diinstal tadi mestinya bisa digunakan. Ya. Kalau belum aktif, ketika software dijalankan ada informasi itu bahwa mesinnya Bapak Ibu belum di-license-kan gitu, belum terdaftar lisensinya. Ya. Jadi kalau belum terdaftar berarti mesti dicek lagi di akun yang Urbanesa Circle ini apakah sudah request sampai request software atau belum. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Ini sekedar sharing sedikit yang mengenai hal ini. Kalau Bapak Ibu, saya lihat beberapa rekan-rekan sudah menggunakan ini Urbanesa Circle, baik itu dari alumni Urgios ataupun yang belum ya, tapi sudah sempat ada yang join di Urbanesa Circle. Nah, mungkin teman-teman yang belum bisa mencoba gitu. Saya pikir tidak ada kesulitan di sini. Di sini ada arahannya juga mengenai panduannya di My Dashboard ini. Silakan Bapak Ibu nanti bisa nge-roll ke bawah. Ini ada beberapa ini cara petunjuknya, melengkapi profil dan lain-lain. Ini silakan diklik, diikuti aja step-stepnya Bapak Ibu ya. Ini saya lihat sudah banyak yang online nih Bapak Ibu ya. Langsung mengakses Circle Urbanesa, ini ada 35 user online di sini yang mengakses. Ya, nanti sambil dilakukan aja Bapak Ibu, silakan. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Apakah harus di-upgrade ke Mediafire Premium, Bu Sri Wahyuni? Sepertinya tidak, Bu Wahyuni ya. Sebenarnya tidak perlu upgrade ke Premium ya. Jadi linknya mestinya bisa diakses ya. Linknya mestinya bisa diakses dan tidak harus upgrade ke Premium seperti itu. Nanti kalau tidak bisa diakses, mohon diinformasikan ke kami ya. Bapak Ibu silakan kalau bisa diakses, bisa informasikan kami. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pak Arifan ada pertanyaan lagi atau tidak Pak Arifan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita bisa lanjut diskusi yang lain. Pak Adrian sudah ingin diskusi masalah MU soalnya. Ya, mestinya enggak Bu Sri Wahyuni ya. Mestinya enggak. Bapak Ibu ada yang diminta upgrade ke Mediafire Premium enggak ya? Mungkin downloadnya harus satu-satu. Kalau langsung satu folder memang harus update Premium, tapi kalau satu-satu enggak. Siap. Terima kasih Mas Pras. Ya. Informasinya ini.
Oke, berarti harus satu-satu ya, berarti ya, tidak bisa langsung ya, tidak bisa satu folder mungkin ya, jadi harus satu software download seperti itu ya, satu software. Sip. Terima kasih informasinya, Mas Pras. Nah, Ya, ini, Pak Sami. ini Mas Pras ini juga pernah apa jadi pengajar di Rendusim ya dulu ya. Tahun berapa ya Mas Pras? Jadi sudah sangat familiar, Bapak Ibu silakan nanti. 2000 berapa? 2014 pertama kali, Pak ya. 2 kali ya. 14-15 ya, 14-15 ya. Jadi Mas Pras ini legenda Mas Badarnya ini turun nih, makanya ini saya seneng ini. Legenda aslinya turun ini. Ya, ini banyak. Jadi Bapak Ibu di forum ini saya lihat banyak ini ya, banyak yang ahli begitu. Jadi jangan khawatir kalau ada permasalahan silakan dilempar di forum aja, itu mestinya bisa diatasi oleh para suhu ini. Di sini saya banyak ada banyak ya. Ini ada Pak Helmi juga tadi di awal-awal, Pak Helmi. Kemudian ada Pak Bayu di mana? Belum ada suaranya Pak Bayu. Ya Pak Bayu ya. Itu baru rapat di agenda lain sepertinya Pak. Ya. Banyak Bapak Ibu, ini ada Pak Adrian juga, ada Pak Dedi, ini Mas Pras juga di layar saya yang terbaca ini. Banyak sekali yang sangat expert ya di GIS dan di bidang yang ditekuni masing-masing. Jadi kalau ada masalah jangan khawatir, bisa di-sharing di forum. Saya sendiri banyak belajar dari beliau-beliau Bapak Ibu. Jadi banyak sekali informasi yang menarik ya, ketika hal-hal teknis itu dipraktekkan di ranah praktis ataupun di ranah akademis juga ada banyak hal yang menarik ya. Dan tentunya feedback seperti itu yang kami butuhkan untuk membangun sistem yang baru atau software yang baru yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, silakan. Ada Pak Rifan, ada lagi Pak Rifan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya Pak Rifan ya. Kita tutup sebentar, tapi tidak kita tutup ininya Zoom-nya. Kita ngobrol bebas gitu nantinya. Ini kayaknya Pak Adrian dari tadi pengen ngomong soal MU aja, nahan ini. Sama Pak Adrian, kita butuh partner untuk diskusi. Bingung ya MU Pak. Iya. Iya. Baik, Pak Rifan, gimana Pak Rifan? Kalau tidak ada pertanyaan kita. Ini ada izin ada pertanyaan Pak terkait dengan software. Jadi ada pertanyaan dari Pak Aditya. Ya, pada software available ada software yang membutuhkan tiket. Apabila tiket tidak mencukupi, bagaimana solusinya? Oh ya, iya nanti tiket untuk software tersebut ya software baru yang akan dirilis di Urkeos 2022. Nanti Bapak Ibu kalau memang nanti pada saatnya sistem itu masih tetap seperti itu, kita akan berikan tiket ke Bapak Ibu. Sejumlah tiket yang dibutuhkan untuk penukaran nanti ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tidak bisa akses, pasti nanti akan bisa mengakses software tersebut. Mungkin itu sih. Oke. Baik jadi Pak nanti Sakti. Jadi di admin nanti bisa Bapak Ibu untuk memberikan tiket gitu ya. Seperti itu. Ataupun yang kemarin mungkin sebentar lagi Bapak Ibu yang pakai tiket penukaran itu nanti mungkin melihat organisasi circle-nya lu kok tiba-tiba jadi 0 gitu. Kemarin sudah ditukarkan tiketnya gitu. Ya, ini nanti akan diproses gitu. Mungkin itu aja Pak Rifan. Iya. Baik,
Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta sekalian, ya. Mungkin diskusi awal kita bisa cukup. Oh, ada sebentar, sebentar. Oh, Ada iya. pertanyaan Iya, iya, yang iya. Iya. yang paling Iya, paling iya. penting di Ya, antara pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. saya mau nanya juga sebetulnya, tapi udah di chat duluan nih masalah kaos. Iya, iya, iya. Iya, iya, Ini, Pak Dodi. ini pertanyaan pamungkas ini. Ya. Jadi, ya, Terkait kaos gimana, Pak? ya, Bapak Ibu nanti ini apa kita akan berikan rewards ya, berikan rewards selama apa namanya proses berlangsung begitu, akan berikan rewards. Jadi bagi Bapak Ibu yang aktif gitu ya, misalnya sering ini membuat rusuh di forum gitu, membuat rame di forum ya, atau munculkan isu-isu atau apa sharing-sharing. Nah, kemudian apa sering hadir di Zoom gitu ya, atau di diskusi malam itu. Jadi Saya nanti pikir dapat tetap semua kita Pak Sakti. akan ada reward ya Pak gitu. Jadi nanti itu tidak ada kaos ya, tidak ada kaos. Oh, nggak dapat semua ya Pak ya? Gimana Pak? Nggak dapat semua kaosnya. Nggak Wah, semua ini peserta dapat kaos Pak. Ya Pak, kita nanti akan upayakan Pak ya, tapi tidak bisa saya pastikan. Tapi setidaknya akan sebagian besar akan dapat ini. Ya, silakan nanti dimanfaatkan aja Pak, karena hal itu tidak bisa kita jadikan di brosur Pak ya kemarin. Khawatir pengirimannya jauh-jauh Pak. Itu aja. Ongkir tanggung sendiri juga nggak apa-apa Pak Sakti. Oh gitu ya. Boleh. Boleh nanti kita pikirkan Pak. COD Pak, COD Pak, bayar di tempat. COD. Ini Bu Iriwayu ini ada tumbler. Nah, tumbler nih kita kemarin sempat Bu Iriwayu ini ya dengan apa jasa marga ya, kita sudah punya desain tumblernya juga, kita sudah punya. Ya nanti coba kita lihat Bu, kita lihat ini perkembangan Bu. Akan seperti apa yang menarik yang kita bisa berikan sebagai apa reward merchandise ya buat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak. Ya ini pertanyaan yang paling terakhir tadi, pertanyaan terkait dengan kaos ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Dan berbagai macam request itu adalah pertanyaan penutup pada agenda diskusi ya, diskusi santai ya pagi malam hari ini ya. Yang dimana diskusi ini sekaligus menjadi awal ya, grand opening terkait dengan agenda pelatihan Urjios 2022. Baik, oke. Ya baik dari saya ya cukup sekian. Mungkin dari Pak Sakti ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk agenda malam ini. Hari pertama kita apa namanya ya saling mengenal ya. Mungkin tidak semua kita kan sambil jalan kita akan kenal satu sama lain Bapak Ibu. Biasanya seperti itu di forum, biasanya ramai juga akhirnya kita saling kenal. Ini masih hari pertama Bapak Ibu pembukaan, jadi mohon disiapkan apa namanya camilannya Bapak Ibu ya. Di samping laptop Bapak Ibu biasanya ini bisa disiapkan pada saat Zoom dan lain-lain. Nanti ini masih panjang perjalanan kita, masih sampai berapa ya, tanggal 16 ya, 16 November ya. Berarti hampir 2 bulan ya. Dan itu pembelajarannya ya beberapa alumni mengatakan cukup intens gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu yang baru bergabung bisa menyusun strategi untuk pembelajarannya. Tapi perlu diingat juga bahwa setiap materi akan kita berikan rekamannya, termasuk ada tugasnya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya tugas itu memastikan Bapak Ibu melakukan eksplorasi di rumah masing-masing ya. Nanti kalau misalnya ada butuh panduan atau bantuan,
kita bisa agendakan untuk itu. Misalnya untuk sharing screen, tutorial dan lain-lain. Tapi harapannya bisa dimaksimalkan. Kemudian Bapak Ibu yang sekarang lagi melakukan praktis, yang melakukan project dan lain-lain. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu bisa dimaksimalkan data-datanya sekalian, jadi bisa digunakan untuk kegiatan praktis Bapak Ibu yang sedang dilakukan. Jadi pada saat training workshop ini, Bapak Ibu juga menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk pekerjaan Bapak Ibu. Ya, ini harapannya semua bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu ya, tetap sehat sampai akhir nanti dan bisa mengikuti dengan baik pembelajaran yang kita berikan. Mungkin itu aja dari saya, Pak Rifan. Ya. Sukses semua Bapak Ibu ya. Baik, oke. Saya rasa agenda malam hari ini bisa kita cukupkan begitu ya. Semangat belajarnya Bapak Ibu sekalian ya. Kita nanti berdiskusi bersama di forum Urjes 2022. Oke, terima kasih untuk agenda diskusi malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun semua. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Salam Pak Helmi, sehat selalu Pak Helmi. Nggih, amin. Matur nuwun, matur nuwun. Bapak Ibu Selalu ya, Pak Helmi. Nggih. Ngobrol-ngobrol silakan Bapak Ibu. Nggih, nggih. Monggo Bapak Ibu yang ingin istirahat, monggo silakan. Ini kita ngobrol bebas saja Bapak Ibu setelah ini. Izin dulu Pak. Iya. Aman, Mas. Saya coba stop recording Bapak Ibu ya. Saya coba stop recording. Oke.